sering disebut sebagai kunci masa depan. Namun kenyataannya tidak semua orang memiliki kunci yang sama. Di balik seragam yang terlihat serupa, ada cerita yang sangat berbeda. Di sekolahku, fasilitasnya cukup lengkap. Buku ada, internet lancar, guru juga selalu masuk. Kami dibiasakan untuk mikir jauh ke depan, punya rencana dan punya mimpi. Baru belakangan ini aku sadar, gak semua orang punya kesempatan yang sama. Dan jujur aja, aku terlalu nyaman sampai lupa buat benar-benar bersyukur. Buatku, sekolah itu gak pernah gampang. Aku harus berangkat pagi. Akses ke sekolah pun cukup jauh. Dan belajar pun dengan apa adanya. Tapi, aku tetap datang. Karena aku gak punya banyak pilihan lain. Pendidikan ini satu-satunya cara untuk mengubah hidup aku. Kadang kami mengeluh karena terlalu banyak tugas. Kalau kami mengeluh karena kami ingin belajar, tapi tidak selalu ada guru. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki kemampuan dan potensi yang sama. Mereka itu mampu untuk belajar, bahkan mereka mampu untuk berkembang. Nah, perbedaan yang sering terjadi itu bukan karena dari kemampuan mereka, tetapi dari apa yang mereka peroleh. Nah, maka dari itu, sebaiknya pendidikan itu dinikmati oleh semua anak, semua orang, dan seumur hidup, bukan dinikmati oleh hanya beberapa anak, karena itu hak dan kewajiban mereka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang SDGs 4, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana dia berfokus pada pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang baik, layak, dan memadai, mulai dari fasilitasnya, pembelajarannya, bahkan dari sekolahnya juga. Nah, FYI, di Indonesia ini, pendidikan yang paling rendah itu ada di Papua Tengah loh. Iya? Bu, kira-kira faktor apa aja yang membuat Papua Tengah ini menjadi daerah yang memiliki tingkat kualitas pendidikan paling rendah di Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa sih jadi yang paling rendah? Kita lihat ya faktornya. Yaitu ada keterbatasan akses dan infrastrukturnya, kemudian ada kekurangan tenaga pendidik berkualitasnya, juga ada rendahnya partisipasi dan kesadaran pendidik di masyarakatnya, dari masyarakat tersebut. Terus tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kemudian ada minimnya teknologi dan akses digital juga. Kemudian Ibu tambahkan lagi ya, ada faktor politik. Seperti yang kalian tahu, Papua itu lagi ada konflik ya. Bu, kan Papua Tengah itu kualitas pendidikannya paling rendah di Indonesia. Nah, dampak dari rendahnya kualitas pendidikan itu apa sih, Bu? Oke, dampaknya ya, apa sih dampaknya? Coba kita ulik. Nah, dampak dari Papua Tengah tadi itu apa sih yang karena pendidikannya paling rendah? Oke, yang pertama tuh ada penganggurannya semakin meningkat, tentu ya, karena pendidikannya rendah. Kesenjangan sosial semakin melebar. Kemudian ada kualitas SDM-nya rendah, sumber daya manusianya tuh rendah, terbilang cukup rendah. Dan daya saing negara ikut menurun tentunya. Oke, ada yang mau menambahkan dampaknya? Cukup, Ibu. Oke. Kami datang bukan untuk menggurui, kami datang untuk terus belajar bersama. Satu anak terus sekolah, satu harapan untuk tetap terus hidup. Kami tidak memilih untuk lahir di mana. Tapi kami mempunyai mimpi yang sama. Keadilan dalam pendidikan bukan pilihan, melainkan tanggung jawab bersama. Dan tanggung jawab kita adalah untuk terus menjaganya. Ketika pendidikan diberikan secara adil, maka masa depan akan terbuka untuk semua. SDGs 4, Pendidikan berkualitas, hak semua anak.